Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Ikhwah dan akhwat sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada masalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah menyempurnakan dakwahnya, ya. Setelah kesempurnaan agama, sempurnaan dakwah, telah tunaikan amanah dan menasihati umat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullah menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan kematian dan hal-hal yang berhubungan setelah kematian. Karena hal ini terkait dengan salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan, yaitu bagian keimanan kepada hari akhirat. Maka ketika Nabi wafat, ya, saya juga menyebutkan semua manusia akan wafat tanpa kecuali. Biar lari kemana, tetap kematian itu akan mendatanginya. Nah, menjadi masalah keimanan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Ya, bukan akhir dari segalanya. Kematian itu justru awal dari segalanya. Karena kita baru melewati tahap satu alam, yakni alam dunia. Beralih kepada alam barzah, alam kubur. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia setelah dia mati, meninggal, setelah dia masuk ke alam kubur, melewati alam barzah dari kiamat, ada namanya fase yub'atsun. Mereka akan dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali. Karena itu salah satu pokok keimanan dari keimanan hari akhirat, bahwa seorang mukmin harus mengimani yang namanya hari berbangkit. Ya, yaumul ba'ts. Hari berbangkit. Karena sebagian orang ada yang mengingkari azab kubur dan juga ada yang mengingkari hari berbangkit.
Karena itu beliau di sini menyebutkan dalilnya tentang hari berbangkit. Bahwa hari berbangkit itu adalah sesuatu yang pasti. Ya, bukan sesuatu yang mungkin, tetapi sesuatu yang pasti. Kemudian saya menyebutkan dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada 3 fase. Minha khalaqnakum. Minha yakni min turab. Kalian itu diciptakan, kami ciptakan dari tanah. Dan itu diperjelas dalam banyak ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Hajj, ayat yang kelima, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'ts, fa inna khalaqnakum min turab. Ini dalil Al-Quran yang menunjukkan dalil akal bahwa ada namanya hari berbangkit. Ya, jadi kalau yang punya mushaf coba lihat surat Al-Hajj ayat yang kelima. Di situ ada 2 dalil akal yang ditunjukkan oleh Al-Quran tentang kepastian hari berbangkit. Kalau ayat yang disebutkan Syekh di sini secara ringkas 3 fase kehidupan. Inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia semuanya, ya, kami ciptakan kalian dari tanah. Wa fiha nu'idukum. Dan kami akan kembalikan lagi ke tanah. Jadi kita ini hidup dari tanah. Ciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian akan kembali menjadi tanah. Kalau orang mati kan dikubur. Nanti hancur, kembali menjadi tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itu kami akan keluarkan kalian kembali taratan ukhra. Bentuknya kembali seperti yang dulu. Jadi kita hidup sekarang, nanti kembali tanah, nanti kembali dihidupkan. Kembali dihidupkan itulah namanya Yaumul Ba'ts. Hari dibangkitkan. Makanya Al-Quran menentang, wahai manusia, jika kalian meragukan hari berbangkit, maka perhatikan diri-diri kalian. Sungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah. Coba lihat proses manusia dari tanah. Apa awal proses manusia? Tsumma ja'alnakum min nutfah. Kami jadikan kalian dari air mani. Makanya tanda balik yang paling kuat laki-laki maupun perempuan adalah adanya mani. Kalau belum keluar maninya berarti belum balik. Walaupun jenggotnya panjang. Iya. Karena dari situlah manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Percampuran antara mani laki-laki dan mani
perempuan. Ketika bercampur namanya nutfah. Setelah bercampur, apa bahasa Al-Quran? Setelah nutfah menjadi alaqah. Alaqah, segumpal darah. Setelah berproses 40 hari, maka akan menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian setelah berproses, Allah tiupkan ruh 120 hari. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Kemudian jadi itu ditetapkan tempat tinggalnya, wa nukirru fil arhami ma nasya. Dia akan tetap tinggal di dalam rahim perempuan sesuai dengan apa yang kami inginkan, ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, 9 hari, 9 bulan 10 hari secara umum. Tsumma nukhrijukum tifla. Kemudian setelah itu keluar menjadi bayi. Kemudian di antara kalian ada yang sampai dewasa, bahkan ada yang sampai ila ardhalil umur, sampai tua kembali seperti bayi. Cuma bedanya, kalau bayi itu tumbuh menjadi sempurna. Kalau sudah tua kembali seperti bayi, ya bayinya menurun. Apa maksudnya? Kalau bayi kan asalnya tidak ada giginya, kemudian tumbuh 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau orang semakin tua, giginya copot satu persatu, melemah. Kalau bayi asalnya tidak melihat, lama kelamaan melihat. Tapi kalau orang kembali seperti bayi, lama-lama penglihatannya, pendengarannya, gerakannya menurun. Nah, itu bedanya. Ya, ala kulli hal, itu tanda adanya hari berbangkit. Dari sisi mana? Karena Al-Quran menantang orang yang ragu tentang hari berbangkit. Disuruh memperhatikan dirinya dan orang di sekelilingnya. Kalau sudah dewasa, sudah punya istri, nanti lihat anaknya tumbuh menjadi besar. Dia lihat orang tuanya meninggal, nanti juga dia akan meninggal. Ya, sisinya, pendalilan akalnya, kalau manusia bisa Allah ciptakan dari tanah, prosesnya seperti yang digambarkan tadi secara ringkas, maka kalau hal tersebut asalnya tidak ada, semuanya kita ini asalnya tidak ada, kemudian Allah adakan dari tanah, setelah dia ada kemudian mati, maka mengadakannya kembali bisa atau tidak? Lebih mudah dan lebih bisa, karena sudah ada sebelumnya. Jadi kalau kita ini ada kemudian dibangkitkan, ciptakan kembali, itu lebih mudah daripada yang asalnya tidak ada. Ya, makanya Al-Quran menantang, kalau kalian tidak percaya hari berbangkit, perhatikan diri kalian. Perhatikan sekeliling kalian. Sebelumnya tidak ada menjadi ada. Maka kalau Allah adakan kembali, yang sudah ada pasti itu lebih memungkinkan dan lebih mudah daripada yang sebelumnya tidak ada. Ya. Sisi yang kedua, disuruh kita memperhatikan bumi ini. Ketika musim kemarau seperti sekarang.
rumput mati, sebagian tanaman mati. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Tapi ketika tiba turun air hujan, tiba-tiba apa? Rumput itu jadi tumbuh kembali. Padahal tadi sudah mati. Tumbuh kembali. Pohon-pohon jadi tumbuh kembali. Ya, artinya kalau apa yang kalian perhatikan dari sekeliling kalian terjadi seperti itu, maka kalau kalian mati bisa ditumbuhkan kembali atau tidak? Ya bisa, terlalu bisa. Ketika di dunia bisa seperti itu, maka nanti di hari berbangkit lebih bisa seperti itu. Ya makanya jamaah sekalian, ini pokok keimanan yang wajib untuk diimani. Makanya Syekh menyebutkan, ya walaupun sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung dengan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagian dari keimanan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maksud dari hari berbangkit artinya wajib diimani oleh setiap manusia bahwa setelah dia meninggal maka nanti akan dikeluarkan oleh Allah dari kuburannya, kemudian dihidupkan oleh Allah untuk dibalas dan dihisab. Untuk dibalas dan dihisab. Karena seandainya kematian itu akhir dari segalanya, ya maka manusia tidak perlu capek-capek beramal. Untuk apa beramal kalau tidak ada balasan? Tidak usah manusia memperhatikan orang lain, menzalimi, tidak butuh ketakutan. Kenapa? Tidak ada hisab, tidak ada balasan. Maka dia akan berbuat semena-mena dan semau-maunya. Ya, manusia berusaha dalam urusan dunianya, ada yang dia tunggu hasil dari apa yang dia lakukan. Ya, maka Allah Azza wa Jal dengan hikmahnya yang agung, ya menjadikan kehidupan ini ada kehidupan lagi setelah kematian. Tapi kehidupan setelah kematian itu kehidupan hisab dan jaza. Cuma itu saja tujuannya, untuk dihisab dan dibalas. Bukan lagi kehidupan seperti kehidupan di dunia. Ya, karena itu setelah dibangkitkan ada namanya Yaumul Mahsyar. Yaum Al-Mahsyar. Hari di mana manusia dikumpulkan untuk menunggu pengadilannya Allah. Ya, pengadilannya Allah. Manusia yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti akan diikuti oleh manusia yang lain. Ya, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyebutkan bahwa nanti manusia dibangkitkan kembali seperti asalnya. Bahwa manusia itu nanti dibangkitkan hufatan, uratan, gurlan. Ya, hufatan, uratan, gurlan. Sama semua. Sebagaimana kita hidup ini awalnya juga sama begitu. Hufatan, yakni tidak bersepatu atau bersandal. Ada orang yang lahir langsung pakai sepatu? Ya tidak ada ya. Kemudian uratan, telanjang bulat. Ada orang lahir langsung dengan berpakaian? Tidak ada. Biar anak raja. Pasti dia lahir tidak ada pakaiannya. Ya maka nanti dibangkitkan oleh Allah juga begitu. Dan itu Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam nanti adalah orang yang paling pertama berpakaian setelah dibangkitkan oleh Allah. Baru kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya karena Ibrahim ketika mendakwakan tauhid kemudian disiksa oleh kaumnya, ya dilemparkan ke dalam api dalam keadaan semua pakaiannya dilucuti oleh kaumnya kemudian dilempar ke dalam api. Maka Allah memuliakannya. Nanti ketika hari berbangkit, ketika manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kemudian pertama kali yang memakai pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ya karena itu jamaah sekalian, ini kondisi manusia. Sama semua. Telanjang, tidak berpakaian, tidak pakai sandal atau sepatu. Kemudian yang ketiga, hufatan, uratan, gurlan. yakni ghairu mahtun. Belum dikhitan. Karena itu semua manusia lahir belum dikhitan. Kembali kepada asalnya dan aslinya. Itu terkait dengan manusia. Jadi nanti serentak semua manusia dibangkitkan begitu serentak dari kuburnya. Sama semua. Tidak ada bedanya raja dengan budak. Yang kaya dengan yang miskin. Pokoknya apapun statusnya di dunia kembali nanti semuanya sama, rata, sama semua kondisinya. Iya. Kalau kita lihat jemaah haji saja, ya sama kondisinya. Walaupun tidak sama persis, tapi agak mirip. Semuanya pakaiannya sama. Pakaian putih-putih laki-lakinya. Tapi nanti di hari kemudian semuanya sama. Karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, ya Rasulullah, kalau kita nanti dibangkitkan seperti itu, apa kita tidak malu ya Rasulullah? Isi fulan. Kenapa begini badannya, bentuknya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Aisyah, urusan manusia pada waktu itu jauh lebih penting daripada memperhatikan orang lain. Jadi orang telanjang di mana-mana tidak butuh dia perhatikan. Dirinya saja yang telanjang tidak butuh lagi dia perhatikan. Karena urusannya menunggu pengadilannya Allah itu begitu mengerikan.
Ya, maka kalau urusan itu besar, biasanya kita tidak perhatikan urusan orang. Ya kan begitu. Makanya banyak orang yang gila urusan, dinamakan GU, gila urusan. Karena kurang memperhatikan urusannya. Tapi kalau dia banyak urusannya kan tidak sempat lagi urusi urusan orang lain. Ya, apalagi di hari kemudian. Kemudian ya gambarannya ya, supaya ada gambaran bagaimana mengerikannya hari tersebut. Itu tadi kondisi manusia. Kemudian kondisi alam. Alam. Dalam surah Ibrahim disebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi al-wahidil qahhar. Jadi nanti pada hari itu ketika dibangkitkan manusia, maka Allah ganti alam ini dengan alam yang baru. Ya. Dengan alam yang baru. Nanti ketika manusia sama, maka alam yang Allah ciptakan kembali itu juga alamnya sama semua. Tidak ada JF yang bangunannya tinggi. Tidak ada sungai, tidak ada pohon, tidak ada rumah, tidak ada tanda-tanda. Semuanya sama. Orang bilang seperti padang Arafah, padang mahsyar. Rata semua, tidak ada tanda. Jadi biar manusia lari kemanapun, tidak ada ujung pangkalnya sama. Dalam hadis Nabi memberi sifat yuhsyarun nasu ala ardin bayda afra ka kursatin naki laysa fiha ma'lamun li ahad. Jadi nanti manusia dikumpulkan pada bumi yang putih. Putih. Sepanjang mata memandang putih seperti padang pasir. Seperti tepung ya, kursah, seperti tepung yang tepungnya agak putih. Ya, kakursatin naki, seperti itu semuanya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Jadi kira-kira bisa dibayangkan, tempat semua sama, di situ Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya dan ingin memperlihatkan sebagaimana dalam hadis, pada saat itulah Allah marah. Yang tidak pernah Allah marah sebelumnya dan tidak pernah marah seperti itu sesudahnya. Jadi manusia dikumpulkan sama, tempatnya sama. Tidak ada kaplingan. Batas begini, saya di sini, tidak ada. Sama semua, manusia juga sama semua. Telanjang, tidak pakai sandal, kemudian belum dikhitan. Apa siksaannya? Menunggu. Kalau manusia menunggu di masjid, menunggu di ruang ber-AC, menunggu di bawah pohon, mending. Tapi ini menunggu saja. Tempatnya sama, tempatnya sama, manusianya sama, mau berputar kemanapun sama. Kemudian menunggu. Itulah siksaan yang paling mengerikan. Makanya Allah karena marahnya, kemudian Allah dekatkan matahari, kan begitu. Yadnu asy-syams biqadril mil. Sekarang saja musim panas. Sedikit saja kerja keras, batuk, banyak debu. Padahal matahari ratusan juta kilometer jauhnya dari bumi. Bagaimana nanti kalau didekatkan? Itulah siksaannya Allah. Makanya orang yang berdosa
sambil menunggu tidak jelas kapan. Yang masuk neraka pun menginginkan, ya Allah lebih baik masuk neraka daripada di sini menunggu tidak jelas. Yang masuk neraka saja begitu. Kalau di neraka kan jelas siksaannya. Kalau di sini tidak jelas. Ya sesuatu yang tidak jelas itu selalu lebih menyiksa daripada yang jelas. Makanya kalau kita sakit tidak jelas penyakitnya, tersiksa daripada jelas penyakitnya. Makanya ada manusia yang saking panasnya dan mengerikannya hari itu berkeringat. Sampai ada yang keringatnya menutupi mata kakinya, banjir keringat. Sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang sampai menutupi lututnya. Ada yang sampai menutupi lehernya. Bahkan ada yang menenggelamkan dirinya sendiri dengan keringatnya. Dan disitulah kuasanya Allah. Ada yang tenggelam. Tapi bukan yang lain tenggelam. Dirinya saja sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ini kan mengerikan luar biasa. Ya. Jadi di situ Allah ingin perlihatkan manusianya dihidupkan kembali. Dibuat sedemikian rupa manusia itu supaya manusia ini kembali bersih dahulu. Semuanya sama. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Kemudian bumi ini diganti. Bumi yang baru. Yang tidak ada pertumpahan darah, yang tidak ada maksiat padanya. Baru. Sebagaimana manusianya dibuat baru. Supaya sempurna kekuasaannya Allah. Dan supaya sempurna pula keadilan dan balasannya Allah. Ya, maka ketika manusia dikumpulkan menanti yang panjang sampai kemudian manusia, ya, kisahnya kan sudah sering disebutkan, ditimpa kegalauan yang luar biasa. Ya galau. Kapan pengadilan? Sementara mau istirahat, tempatnya sama semua. Mau berlindung kemana? Manusianya sama juga semua. Siapa yang mau ditanya? Tidak ada yang mau ditanya. Ya. Akhirnya manusia mengambil kesimpulan. Kalau begitu kita datangi manusia yang paling baik. Untuk memohon kepada Allah agar dipercepat pengadilannya. Nah, kan itu nanti disebutkan setelah Al-Mahsyar. Yaumul hisab wal jaza. Ya. Maka datanglah kepada beberapa orang nabi, ya. Atau sebelumnya, ya, tadi lupa disebutkan keadaan manusia seperti itu. Tetapi ada sebagian manusia yang diberikan pertolongan oleh Allah di saat-saat yang paling mengerikan seperti itu. Seperti misalnya dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang nanti dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Itulah yaumul mahsyar. Salah satu dari golongan itu yaitu para anak muda, pemuda yang bergantung hatinya di masjid. Ya, rajulun ta'allaqa qalbuhu fil masajid. Selalu hatinya terikat dengan masjid, ibadah kepada Allah. Itulah yang diciptakan oleh Allah baginya adzil, naungan. Ya,
Nasallallahu an yaj'alana minhum. Nah, maka manusia datang kepada Adam. Ya Adam, engkau manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Datanglah menghadap kepada Allah agar dipercepat pengadilannya Allah. Nabi Adam i'tizar, saya pernah melakukan dosa. Kemudian datang kepada Nuh, juga i'tizar, saya pernah melakukan dosa. Datang kepada Musa, kepada Isa alaihi salatu wassalam, semuanya i'tizar karena pernah melakukan dosa. Jadi dosa itu, ya para nabi melakukan dosa bukan dengan sengaja, tapi dijadikan alasan karena dia mengerikannya hari itu. Dosa seperti itu pun dijadikan alasan takut menghadap kepada Allah. Ya dosa yang tidak disengaja, tapi takut menghadap kepada Allah, saking mengerikannya hari itu. Bagaimana yang kita yang terlalu banyak dosa? Ya maka akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Allah memperlihatkan kemuliaan, keagungan dan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Maka Nabi pun mengatakan, analah, nanti saya yang datang menghadap kepada Allah. Maka datanglah menghadap kepada Allah, bersujud di bawah arsy, memuji Allah, sujud yang sangat lama dan panjang. Sampai Allah kemudian mengizinkannya untuk memberi syafaat. Itulah yang dikatakan dengan syafaatul uzma. Karena syafaatnya Nabi SAW untuk semua manusia tanpa kecuali. Adapun syafaat-syafaat yang lain itu semuanya terbatas. Untuk kaumnya, untuk orang tertentu, untuk umatnya saja. Tapi ini untuk semua manusia. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, was'al tu'ta, wa qul yusma' isfa' tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Bicaralah kamu akan didengar. Dan kalau minta syafaat, kamu akan diberi syafaat. Maka Nabi memilih untuk minta syafaat. Supaya manusia ini dipercepat pengadilannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan di sini ya. Yaumul Ba'ats, kemudian Yaumul Mahsyar. Singgung oleh Syekh walaupun tidak ada hubungannya secara langsung terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bagian dari ya keyakinan. Ya. Keyakinan dan juga terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya. Allah alam, mungkin ini salah satu tujuannya dari Syekh disebutkan di sini. Kenapa kita harus mengikuti sunnahnya Nabi? Kenapa kita pelajari? Kenapa kita dakwakan? Kenapa kita bela? Kenapa kita harus bersabar padanya? Salah satunya karena Nabi lah satu-satunya yang bisa memberi syafaatul uzma. Yang pertama. Yang kedua, syafaat-syafaat yang lain. Kalau kita dosanya banyak, tapi kalau kita mau mengikuti sunnah, membela sunnah, mudah-mudahan Nabi memberi syafaat kepada kita. Sehingga sebagian dari dosa-dosa itu dikurangi dan diampuni oleh Allah. Kalau derajatnya rendah di dalam surga, dengan syafaatnya Nabi naik derajatnya di dalam surga. Kalau timbangan kebaikannya, kejelekannya sama, dengan syafaatnya Nabi menjadi berat timbangan kebaikannya. Nah, itu yang diinginkan, karena tidak ada pertolongan yang lain pada hari itu setelah amal masing-masing kecuali berharap syafaat kepada Rasulullah SAW dengan izin dari Allah. Cuma itu yang bisa membantu. Artinya setelah amalan masing-masing tidak ada lagi bantuan kecuali syafaat. Dan Nabi tidak akan memberikan syafaat
Kecuali orang yang diridhoi oleh Allah, orang yang bertauhid. Kemudian orang yang mengikuti ya sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang diinginkan. Kenapa harus sunnah? Jadi kalau orang bertanya kenapa harus sunnah? Kenapa bukan yang lainnya sunnah yang lain, jalan yang lain? Ya karena ini hari yang mengerikan. Kalau di dunia orang mengerikan naik harga, tidak apa-apa naik harga. Toh juga mati, biar rendah harga juga mati. Biar siapapun yang jadi presiden juga mati. Tapi dia tidak akan bisa membela saya di hari kemudian di pengadilannya oleh Allah. Yang bisa membela saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu umatku. Yang hadir di JF mengaji, pelajari sunnahku, mendakwakan sunnahku, membela sunnahku, dan seterusnya dari ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu jamaah sekalian sebagai penutup, ya itu yang diinginkan. Kenapa harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak manusia yang selalu berharap dan selalu mendengung-dengungkan syafaat dari Nabi, tapi jalan yang dia tempuh justru jalan menjauhkan dia dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mungkin mendapatkan syafaat kalau jalan yang dia tempuh justru bertentangan dengan sunnah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan Yaumul Jaza wal Hisab. Ya, Yaumul Jaza walaupun ringkas, tapi minimal ada wawasan dan gambaran bagi kita bisa paham alurnya sehingga kita bisa dengan lebih mudah bisa beramal dan mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Ya. Aku kama tasmaun. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.